bahwa secara teknis Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Dari Pertamina Patraniaga sudah mengklarifikasi dan mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada yang namanya BBM oplosan dari Pertalite kemudian dijual dengan harga Pertamax. Bagaimana dengan temuan YLKI? Adakah aduan laporan dari konsumen atau YLKI sendiri menemukan memang ada BBM yang tidak sesuai dengan spek tapi dijual dengan harga yang lebih mahal? Iya, dari YLKI sendiri memang menerima banyak aduan dari masyarakat dan juga konsumen terkait dengan Pertamax ini. Sebenarnya memang isu ini sudah kami dengar tuh beberapa lama, jadi bukan hanya ini saja gitu. Tapi memang dari kapan? Dari 2018 tidak? Ya itu bisa jadi mungkin ya. Dari beberapa tahun lalu, bahkan tahun lalu juga sempat lebih booming lagi juga. Dan ini pun lebih booming lagi gitu. Tapi memang kendalanya adalah ketika konsumen melakukan pengaduan tidak ada buktinya. Karena kan tidak ada data lab bahwa yang menyatakan RON yang mereka beli itu ternyata di bawah dari yang dijanjikan. Tidak ada bukti berarti aduan mereka apa? Asumsi atau mereka testimoni atau apa? Iya, terkait dengan testimoni. Karena kan sebenarnya karena kami hanya bisa menindaklanjuti aduan ketika ada bukti yang jelas. Tapi untuk kasus ini keterbatasan dari masyarakat itu adalah bukti. Karena masyarakat itu tidak bisa mengecek sendiri, tidak ada alatnya, tidak punya kemampuan atas hal tersebut gitu ya. Nah, maka itu kami menerima banyak pengaduan terkait dengan testimoni, bahkan di media sosial, bahkan mereka datang langsung ke kami, tapi kami tidak bisa menindaklanjuti gitu. Isi aduannya apa? Bahwa mereka merasa apa? Contoh, mereka membeli Pertamax dengan harga sekian, membandingkan dengan merek yang lain yang importir, tapi kok rasanya kualitasnya itu lebih baik yang importir. Bisa jadi mungkin saya juga kurang paham terkait dengan data lab apakah benar gitu ya. Bahkan dari pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan pun sebenarnya juga belum mempublikasikan kepada masyarakat gitu. Contoh ketika membeli Pertalite itu motornya seringkali mungkin bahasa masyarakatnya berebet gitu ya. Berebet ya. Tapi ketika membeli RON yang sama 90 untuk produk yang lain itu mereka lancar untuk spesifikasi dengan RON yang sama 90 tapi kualitasnya berbeda gitu. Itu kan hanya asumsi masyarakat, tapi memang tidak hanya 1-2, sudah banyak. Tapi kami tidak bisa menindaklanjuti karena tidak ada buktinya. Harusnya menurut YLKI, apakah uji lab yang katanya selama ini dilakukan oleh Lemigas secara berkala, harusnya dipublikasikan secara berkala juga kepada publik? Betul, karena itu transparansi untuk masyarakat. Sebenarnya dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga hak konsumen itu adalah menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dan harus mendapatkan produk itu sesuai dengan yang dijanjikan. Kalau dijanjikan RON 90 ya 90. Kalau yang dijanjikan RON 92 ya 92 gitu. Ketika ada permasalahan ini, yang berwajib untuk melakukan pembuktian adalah pelaku usaha. Jadi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu juga menjelaskan bahwa adanya pembuktian terbalik dari pelaku usaha. Di pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 28. Itu adanya pembuktian terbalik bahwa pelaku usaha wajib memberikan bukti bahwa temuan tersebut benar atau tidak, apakah ada penyimpangan atau tidak, berdasarkan dari hasil lab, pre-market maupun post-market yang ada di masyarakat. Baik. Nah, ini lagi pertanyaannya, Mas Sugeng. Kalau memang betul dilakukan oleh Lemigas secara berkala uji lab itu, masyarakat selama ini nggak tahu juga, tidak terinformasikan juga soal hasilnya seperti apa. Dan kalau secara berkala, kok nggak ketahuan dari 2018 sampai 2023? Ya, jadi inilah salah satu problem ya memang. Kenapa? Karena itu tadi, hari-hari yang lalu memang tidak secara kontinu sebagaimana disampaikan oleh tadi Mbak Emilia ya dari YLKI, yang mestinya betul bahwa secara berkala pelaku usaha melaporkan kepada publik karena itu adalah hak publik
bahwa barang yang dijual itu adalah sesuai dengan spesifik yang diharuskan. Nah memang, itu juga yang sering kami dorong gitu. Karena isu soal oplosan, mismatch dan sebagainya kan tidak hanya hari itu. Kami waktu di Komisi 7 berkali-kali dalam rapatnya mendorong yang menurut mereka sudah juga disosialisasikan. Pom-pom bensin disosialisasikan sedemikian rupa, salah satunya adalah dari sisi warna tadi. Bahwa pembeda itu jelas bahwa yang Pertamax itu adalah warnanya biru kan gitu, yang Pertamax Plus itu warnanya merah, sementara yang yang Pertalite ya itu dengan warna tertentu. Sehingga dari situ lantas kualitas itu dipastikan bahwa itulah kualitas yang sebenarnya. Nah memang kan ini tadi bahwa sumber dari baik Pertalite maupun Pertamax ini kan baik dari impor langsung berupa produk itu maupun dari kilang. Nah itulah sumbernya Pertamina. Sementara kalau dari operator lain atau usaha lain seperti Shell, seperti Vivo, seperti AKR itu kan langsung impor berupa produk itu. Langsung produk jadinya. Nah inilah proses itu juga kita lacak sebetulnya beberapa waktu lalu. Yang disebut di depo itu, di storage. Depo itu betul, dari kilang. Karena di kilang itu konsep blending malah itu memang menjadi praktek yang memang lazim. Kenapa tidak semua crude atau minyak mentah tertentu bisa diolah di kilang tertentu. Sehingga sering terjadi di blending antara untuk menghasilkan RON yang diharapkan. Tetapi itu adalah di kilang. Begitu sampai ke depo-depo itu adalah sudah dalam bentuk produk. Produk jadi dengan RON tertentu. Itulah yang waktu itu tata kelolanya kita pastikan di situ. Merek lain di blending juga gak sih? Merek lain itu kan mereka datang dengan produk. Jadi tidak di blending lagi? Kan mereka mengaku juga ditambahin aditif kan gitu. Baik oleh Shell itu juga dengan istilahnya ramuan rahasia masing-masing lah. Karena itu merupakan keunggulan masing-masing. Kayak kemarin dari Patraniaga kan dijelaskan bahwa itu dengan aditif tertentu yang untuk membersihkan mesin justru malah dan seterusnya. Nah inilah yang selama ini kami dari DPR menjalankan fungsi pengawasan kan itu. Karena ini, tapi merasa ada kelemahan tidak dalam pengawasan itu sehingga akhirnya ini bisa terjadi? Dulu justru yang kemarin-kemarin ya, justru memang ada yang menyampaikan seolah-olah yang kualitas dari usaha. Tapi justru dalam temuan-temuan kami menyatakan bahwa yang dari Pertamina itu yang lebih baik justru. Sama-sama RON-nya ya kan memang standar. Kadang-kadang kan begini, RON 90 misalnya dibandingkan dengan ada karena produk lain RON 90 plus. Ada yang sebagainya ya memang lebih bagus RON yang 90 lebih, ada yang 91 dan sebagainya dengan harga yang berbeda jauh kan. Apalagi RON 90 itu adalah kompensasi atau subsidi sehingga 10.000 di tingkat konsumen hari ini. Dengan mencuatnya kasus ini muncul ketidakpercayaan publik. Tadi kita sudah bahas ya. Dan akhirnya menjustifikasi kecurigaan yang selama ini ada di benak publik bahwa merek yang ini lebih baik dari yang ini dan sebagainya. Nah, kalau memang pada akhirnya kasus ini justru yang paling merugi adalah masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Apakah ada jalur hukum yang bisa ditempuh oleh masyarakat atau bagaimana? Nanti saya akan tanyakan itu kepada Mbak Yenti usai jeda pemirsa. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.